teman-teman sedang menyaksikan episode pertama dari channel yang akan sangat membuat teman-teman mendapatkan motivasi, ya. Nah, jadi pada dasarnya kenapa Andrew buat channel seperti ini? Jadi channel seperti ini bertujuan untuk kita bisa saling memotivasi, ya. Kita bisa saling berbagi cerita. Kita bisa saling sharing gitu ya. Makanya Andrew sengaja buat channel namanya adalah channel Teknik Berhasil, ya. Dimana dalam channel ini Andrew maupun teman-teman Andrew nantinya akan bisa saling berbagi cerita, berbagi success story, ya, berbagi ide-ide, ya, berbagi motivasi supaya kita bisa saling menyemangati. Karena sekarang kan teman-teman tahu tahun 2020 ya merupakan tahun yang sangat tidak bagus, ya, bukan hanya untuk ekonomi tapi untuk semua bidang karena adanya Covid, ya. Nah, untuk itulah banyak sekali Andrew dengar ya perusahaan-perusahaan besar jatuh, ya, perusahaan-perusahaan besar gulung tikar, ya kan, tutup, ya, karyawan-karyawan yang punya pekerjaan bagus akhirnya nggak bekerja atau dirumahkan, ya. Bahkan yang dulu kalau kita bangga-banggakan, ya, misalnya kita bekerja sebagai pilot, ya, pilot sekarang salah satu pekerjaan yang terkena dampak paling besar, di mana penerbangan itu kan berkurang sekali, ya. Travel juga itu sangat-sangat berkurang. Jadi dengan channel ini kita bisa saling berbagi cerita, kita bisa saling memotivasi, dan juga kita bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Pada dasarnya setiap manusia punya hak, ya, punya hak, dan juga setiap manusia itu punya keberhasilan sendiri-sendiri, ya. Keberhasilan seorang manusia pertama itu adalah, mungkin teman-teman lupa karena Andrew juga sudah lupa. Ini joke ya, sedikit bercanda ya teman-teman, ya. Pada saat kita sebelum dilahirkan, ya, teman-teman pasti ingat bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia itu berasal dari yang namanya sperma, ya. Sperma itu, ya, begitu disemburkan, begitu diciptakan, itu ada berjuta-juta sel, berjuta-juta sperma, ya. Tapi karena kita, ya, Anda dan juga saya sendiri Andrew berhasil, ya, akhirnya berhasil menembus sel telur. Artinya kita sebenarnya dilahirkan sudah menjadi pemenang daripada saudara-saudara kita yang lain, maksudnya yang tidak berhasil gitu ya, tidak berhasil menembus sel telur. Akhirnya kita berhasil menembus sel telur dan akhirnya kita berhasil menjadi seorang manusia. Jadi itu adalah, kalau ditanya pada Andrew, apa keberhasilan pertama, ya, dari seorang manusia? Yaitu kita berhasil mengungguli sperma-sperma yang lain, menembus sel telur, dan akhirnya kita berhasil untuk dilahirkan. Itu adalah keberhasilan pertama seorang menjadi seorang manusia. Artinya apa? Teman-teman sudah berhasil, ya. Anda sudah berhasil. Anda sudah bisa, ya, untuk bisa menjadi seorang manusia. Nah, tugas selanjutnya apa, gitu ya? Menjadi seorang manusia tentu gak gampang, teman-teman. Setiap hari ada masalah, ya. Setiap hari ada aja urusan. Mau miskin, mau kaya, mau muda, mau tua, setiap manusia pasti punya masalah. Untuk itulah Tuhan menciptakan sebuah pikiran. Tuhan memberikan kita sebuah akal budi otak. Untuk apa akalnya? Apakah untuk menghitung? Apakah hanya untuk berpikir? Apakah hanya untuk main catur? Bukan, ya. Tuhan memberikan kita pikiran, memberikan kita akal
untuk kita bisa menyelesaikan masalah atau yang namanya adalah problem solving. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan akal, ya, dimana ingat ya, sejauh ini belum ada satu makhluk hidup pun yang mempunyai akal secanggih atau sepintar manusia, belum ada. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki ya akal budi dan juga kepintaran yang paling pintar. Jadi kita merupakan salah satu spesies yang sangat-sangat beruntung. Nah, tinggal bagaimana kita mengasah, tinggal bagaimana kita mengolah akal budi ini menjadi sebuah ide. Ketemu masalah, kita nggak boleh putus asa, kita harus analisa masalahnya, kita lihat problemnya apa, lalu kita harus solve. Nah dari situlah kita bisa mendapatkan satu jalan keluar. Karena banyak sekali teman-teman Andrew ya, khususnya yang tahun-tahun ini yang kena COVID ya, mereka putus asa ya, mereka mau dagang apa susah, mau usaha apa susah. Jangankan yang baru memulai, yang sudah establish aja, yang sudah buka duluan aja, kena COVID tutup. Boro-boro kita memulai, kan pikiran begitu kan. Nah tetapi bagi Andrew, kita tetap harus, life must go on ya. Artinya apa? Kita tetap harus berjuang dan bekerja. Itu salah satu cara untuk mengatasi kesulitan ini. Jadi apabila teman-teman sudah menyerah, artinya apa? Artinya teman-teman 100% sudah gagal. Tetapi kalau teman-teman berusaha mencoba, ya teman-teman mencoba, usaha dan bangkit, ya. Nah artinya teman-teman ada kemungkinan ya untuk berhasil. Karena yang namanya berhasil itu adalah sekali lagi hak, ya. Hak dan juga itu kita semua memiliki chance, ya, memiliki peluang untuk berhasil. Jadi kalau teman-teman sudah menyerah, oh saya mau buka usaha restoran tapi takut nggak laku. Oh saya mau buka toko baju tapi takut nggak laku. Oh saya mau buka usaha apa lagi ya? Saya mau buka usaha bengkel tapi takut nggak laku. Kalau kita semua hidup ini serba takut, lalu buat apa kita hidup? Ya. Jadi di sini di dalam channel ini Andrew ingin sekali memberikan motivasi bahwa ya lakukan aja dulu. Lakukan dulu. Ketemu masalah teman-teman catat. Oh masalah 1. Oh ini nggak laku karena apa? Masalah 2 ini nggak laku karena apa? Nah akal kita akan berputar. Ya, akal kita akan berpikir untuk bagaimana menemukan solusi dari permasalahan ini. Tetapi kalau teman-teman awal aja udah mau coba tapi bilang oh saya takut nggak laku, akhirnya nggak jadi buka kan, artinya teman-teman nggak pernah mencoba. Bagi Andrew adalah ya tidak pernah ada kata gagal, tidak akan pernah ada kata gagal selama kita mau terus bercoba, selama kita selalu mau terus berusaha. Ya, yang ingat kegagalan itu udah banyak orang bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi teman-teman ingat, jangan pernah merasa gagal karena gagal itu keberhasilan yang tertunda. Artinya teman-teman bisa berhasil minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun ke depan. Yang perlu teman-teman lakukan adalah lakukan, berusaha dan terus-terusan untuk melakukan sesuatu yang merupakan passion teman-teman. Jadi kalau teman-teman yakin, teman-teman akan berhasil. Karena satu keberhasilan tidak akan mungkin ya apabila ya ingat ya ini rumusnya begini, keberhasilan tidak akan datang apabila teman-teman tidak pernah berpikir untuk berhasil. Kuncinya itu. Nah kalau teman-teman sudah berpikir ya udah berpikir oh saya akan mungkin berhasil, nah teman-teman akan menemukan cara. Oh caranya begini, oh caranya begitu, lewat sini. Contohnya begini, Andrew mau ke Bali tapi Andrew nggak tahu lewat darat, laut apa udara gitu kan. Artinya teman-teman nggak akan pernah nyampe ke Bali, contoh. Atau kita mau ke Singapura, tapi kita nggak tahu mau lewat darat, udara, atau laut, kita nggak tahu. Kalau teman-teman benar-benar pengen ke poin itu, teman-teman pengen benar-benar ke Singapura, pasti teman-teman berpikir, oh saya mau ke Singapura lewat pesawat misalnya, ya. Oh saya mau ke Singapura lewat laut. Nah teman-teman akan berpikir, oh saya dari sini ke bandara beli tiket, ya habis beli tiket terbang baru nyampe Secanggi.
Jadi pola pikir itu yang harus kita bentuk. Nah, pola pikir seperti itu nggak akan terbentuk kalau teman-teman belum punya keinginan. Kalau teman-teman sudah punya keinginan, pasti teman-teman berpikir, ya, akal kita akan berputar bagaimana menemukan jalan untuk ke sana. Ya. Jadi ini sekali lagi ini episode pertama dalam channel Teknik Berhasil. Ya, semoga channel ini akan memotivasi teman-teman, ya. Semoga channel ini bisa membuat teman-teman yang motivasinya lagi drop, ya, bisa tambah kenceng, ya. Buat teman-teman yang motivasinya sedang tune in, ya, atau sekarang buat teman-teman yang motivasinya sedang lagi sukses, lagi di atas angin, mari Andrew ajak berbagi dalam channel yang positif ini, ya. Kita bisa sharing buat teman-teman dan kita bisa saling memotivasi antara satu dengan yang lain. Andrew cukupkan untuk episode pertama ini. Selamat berhasil.